Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sesi kedua ya Kak ya. Kemarin sampai berbicara tentang bagaimana jurnalis itu Iya, betul. harus berimbang. Betul, betul. Jadi begitu, Bung Nur. Ini kan akhir-akhir ini teman-teman pers, media kan banyak berhadapan dengan hukum. Iya, iya. Istilahnya berkonflik dengan hukum. Ya, Jadi Undang-Undang Pers nomor 4099 itu seakan-akan tidak mampu menaungi, memayungi ya. melindungi aktivitas jurnalistik kita. Ya. Nah, tapi saya baca perkembangan di media itu ya, Iya. itu yang menjadi masalah utama selalu pada wilayah konfirmasi, hak jawab, Hak jawab. ya, cover both side, dua belah pihak. Nah, masalah di situ. Iya. Nah, Sering itu Kak. kemudian inti keduanya pelaporannya hampir sama. Aha. Misalnya ada kasus-kasus yang diungkap, teman-teman jurnalis berusaha diungkap. Aha. Nah, itu tuduhannya pencemaran nama baik. Nah, lari ke situ semua arahnya. Undang-undang ITE. Ya, kita kena undang-undang ITE. Nah, sebenarnya kita tidak perlu masuk dijerat dengan pasal itu ketika kita konsisten Iya. menjaga etika jurnalistik kita itu. Salah satu tekniknya adalah cover both side. Berikan ruang kepada orang yang diduga misalnya melakukan penyimpangan untuk bicara, untuk menyampaikan hak, sehingga Ada hak jawab. hak jawab dan prinsip cover both side itu harus sama. Harus berimbang. Ya, cover both side artinya sumber harus sama, dari kedua belah pihak harus ada sumber. Harus berimbang. Kalau hak jawab setelah publikasi Aha. terus Nggak cocok. komplain, ada komplain, nah diberi ruang untuk bicara, itu hak jawab. Iya. Tapi kan gini, ada biasa pernah saya dapat juga kejadian ada institusi yang merasa saya nggak pernah buat pernyataan seperti ini loh. Tiba-tiba ada di media. Iya. Makanya kalau sekarang kan sudah canggih, Iya. Bung Nur. Ada rekaman, Iya. ada video. Ya, kenapa enggak pakai instrumen itu? Nah, itu Beda dulu di zaman saya ini, zaman kami nih steno, tulisan Iya. semua sulit pembuktian. Sekarang apa yang tidak bisa dibuktikan loh? Kalau dia Bahkan menyangka loh, kami begini, tidak pernah Kak. bilang begitu. Ini loh Anda bilang gini. Bahkan wawancara pun tidak pernah. Wawancara pun tidak pernah. Iya. Kebetulan saja wartawannya mungkin ada di situ. Ada pembicaraan dua orang. Lalu dipublish. Lalu dipublish. Ya, secara etika kan harus tetap. Sumber itu harus mengetahui bahwa kita jurnalis. Dan kita harus mengatakan ini akan dipublish. Iya. Kalau dia bilang off the record, jangan muat. Kena kita Pak, off the record. Dan karena bukan untuk kebutuhan publik, bukan untuk Iya. kebutuhan publikasi. Tidak semua yang istilahnya Bung Kardi Ilyas tuh di ILC. Iya. Tidak semua yang saya tahu harus saya sampaikan. Itu selama kita berpegang teguh pada kode etik wartawan. Iya, kode etik jurnalis. Kalau di PWI itu kan namanya KEWI, kode etik wartawan Indonesia. Kalau teman-teman di Aliansi Jurnalis Independen ada kode etik jurnalis, Iya. kode etik AJI, ya. Iya. Ada. Menurut saya selama kita patuh di situ, undang-undang akan berpihak ke kita. Tidak ada alasan penegak hukum untuk menangkap kita karena kita dilindungi undang-undang. Benar. Gitu. Profesinya legal. Nah, cuma begini Bung Nur, ada realitas juga di kalangan kita nih. Iya. Ada namanya berita yang eksklusif. Wah, siapa yang paling cepat naik? Wah, itu lebih bagus. Dia abaikan semua itu prinsip tadi. Mesti itu biasa bermasalah. Sementara pemilik media tidak mau bertanggung jawab. Bahkan Pemret biasa tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab jurnalisnya. Wah, itu masalah Pak. Harusnya kan Pemret, enggak? Harusnya. Karena tidak akan publish kalau bukan Pemret. Ya, melalui seleksi toh. Iya. Nah, harusnya begitu. Akhirnya korbanlah kita prajurit di lapangan. Makanya sekarang media, hampir semua media itu menulis reporter ini, Iya. editor ini. Iya. Nah, bahkan ada biasa media penanggung jawab ini. Nah, jadi semua kena nih. Nah, begitu. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus berhati-hati jurnalis. Apa kekuatan kita tidak ada kecuali data. Ini juga untuk teman-teman. Iya. Biasanya mereka cukup dengan wawancara. Iya. Harusnya itu di follow up dengan data. Misalnya begini, berdasarkan undang-undang nomor sekian, kami sudah benar gitu.
Nah, teman jurnalis harus cari itu undang-undang tuh. Cari undang-undang itu, lihat pasalnya, konfirmasi kepada ahli hukum, teman-teman LBH misalnya. Iya, lanjut. Nah, apakah benar yang disampaikan ini gini maksudnya, atau pakar hukum dikonfirmasi, Iya. dikonfirmasi itu data. Nah, kalau itu kuat, ya tidak ada masalah. Betul. Konfirmasi Tapi kan, data. Ya itu dia Kak. Media-media sekarang kan Ya, kejar jam tayang. ya, betul. Ada lagi masalah lain tadi tuh yang kita bahas tentang lazy jurnalis itu, Lazy wartawan jurnalis. malas ya. Lalu menjadi paham lazy journalism. Karena kita biasa meliput berkelompok. Ada sahabat kita hadir di suatu tempat, tapi kita tidak hadir. Lalu kita minta, bos, bagaimana tadi ceritanya itu? Iya. Nah, bagaimana rekamannya? Oh, itu juga masalah. Masalah tuh. Tapi kan data sama Kak. Betul. Tetapi ketika dikonfirmasi, mana sumber data Anda? Kalau foto misalnya, Anda Iya. fotografer, pernah jadi fotografer. Begitu diminta file raw, Iya. kalah Anda. Betul. Anda yang menang, kan Anda pegang raw-nya. Ini loh, saya punya Iya. raw-nya, file raw-nya. Saya hadir pada tanggal sekian, mulai sekian. Aha. Clear. Ya masalah kalau kita copy, informasi di copy. Situ lemah tuh teman-teman. Jadi harus kita sebagai jurnalis harus berhati-hati ya. Jadi prinsip-prinsip eksklusivitas dan kecepatan itu perlu betul-betul dicermati. Iya. Karena sudah apalagi metode investigasi hampir dilupa. Iya, teman-teman harus kuat data, harus perdalam data. Coba bayangkan Pak, gaji kita sudah kecil, kita berlama-lama di lapangan, begitu protes kita yang didorong. Iya. Korban. Kita jadi korban Pak, dan sudah banyak teman-teman kita korban kan. Iya. Gitu. Tapi kan justru yang saya lihat banyakkan korban itu teman-teman yang main di media-media investigasi. Itu kan masalah. Kok bisa sudah melakukan investigasi, tapi data belum kuat? Harusnya data kuat. Nggak, maksudnya dalam artian korban ini korban secara fisik dia. Yes. Karena dia harus masuk di dua pihak. Ya resiko kerja tinggi. Iya, resiko kerja itulah maksud saya. Betul-betul harus strategi. Dulu ketika saya ikuti pelat workshop jurnalisme investigatif di Jakarta tuh, waktu menerima saya diberi penghargaan sebagai best reporter oleh UNESCO tahun 2002 awal. Nah, saya ketemu seorang guru Stephen Schwartz itu. Iya. Waktu itu buat workshop pelatihan investigasi untuk kasus korupsi. Nah, saya salah seorang pesertanya. Stephen bilang begini, jangan pernah melakukan investigasi seorang diri. Jangan pernah. Kalau bahasa agamanya haram. Haram. Iya. Jadi belajar dari kasus investigasi yang kemudian menurunkan Presiden Nixon Amerika. Itu kan itu wartawan yang kerja itu, 2 orang wartawan. Iya. 2 orang Pak. Dan kedua, sumber data betul-betul terpercaya. Nah, itu yang disebut dengan deep truth, kerongkongan dalam. Ada sumber kita yang valid, datanya valid. Iya. Jangan sampai lawan politiknya mau menjatuhkan lawannya, kita malah diperalat. Nah, ini teman-teman jurnalis perlu waspada. Itu banyak yang seperti Yes. itu di zaman sekarang. Harus waspada. Harus berhati-hati. Muncullah istilah hoax dan sebagainya. Yes. Harus berhati-hati. Hoax dibalas hoax. Udah sehat jadinya kan. Akhirnya ya, kalau kita mengabaikan prinsip-prinsip ini, maka fungsi edukasi, salah satu fungsi edukasi media masa itu, di mana di dalamnya adalah jurnalis, Iya. itu tidak berjalan jadinya. Harusnya melalui media ya asik kan kita Ya begini podcast Pak pinggir Warkop. jalan ya. Kan lebih santai nih, spontan gitu. Iya. Intinya Bung, teman-teman pers Iya. harus berhati-hati. Salah satu caranya adalah taat kode etik jurnalis. 2, cover both side. Penting. 3, harus berbasis database. Terus bicara sumber, kan penting sumbernya. Ya. Sumber harus deep truth, orang dalam, orang terpercaya. Jangan sampai kita sengaja dibenturkan menggunakan media untuk framing. Ini juga teman-teman Ya. hati-hati itu. Jangan sampai kita menjadi alat framing kan. Banyak. Ya. Banyak kejadian, Kak. Itu baca teorinya Erving Goffman tuh tentang framing. Benar. Erving Goffman itu salah seorang sosiolog ya. Nah, teori dramaturgi itu tetap muka. Beliau bicara panjang lebar tentang framing. Itu ada satu bukunya khusus bagaimana itu framing. Nah, jangan sampai kita ini teman-teman media, khususnya jurnalis, menjadi alat framing untuk kepentingan tertentu seseorang.
gitu. Itu di media mainstream kan seperti itu. Apalagi ya siap pengaruh pemilik perusahaan itu sangat besar. Ya. Tapi begitu teman-teman ditangkap, dipukuli kan, Pemilik media. coba kita baca tuh, teman-teman jadi korban. Ya. Pemilik media diam-diam saja, santai-santai. Tapi kan ya apa boleh buat, kita harus ikuti perintahnya. Iya kan, itu yang kita bahas kemarin. Bahwa sebenarnya jurnalistik itu sebagai sebuah ilmu, kemudian menjadi bagian dari individu kita ini, bahasanya itu terinternalisasi. Iya. Sesungguhnya kita tidak lagi sebagai pekerja. Kita sudah menjadi jiwa. Jadi jurnalis itu jiwa kita. Macam Bang Nur misalnya, sudah mengelola bisnis nih. Iya. Tapi pada saat tertentu tetap membuat karya-karya jurnalistik. Iya. Tulisan masih ada, podcast masih ada, dan seterusnya. Karena itu jiwa. Itu kemarin kita katakan bahwa jurnalisme itu sesungguhnya bukan profesi secara substansi, tapi itu jiwa. Panggilan. Iya. Dan tidak ada orang istirahat di situ. Tidak ada. Meninggal sampai umur berapa? Jiwa aja tetap jurnalis, maka dia akan tetap membuat karya-karya Jurnalistik. Begitu, Jenderal. Iya. Nah sekarang kita tinggalkan dulu dunia jurnalis. Makna kehidupan sendiri buat Kak Sama. Ya. Ini agak berat. Ini pertanyaan terberat. Asam garamnya hidup itu ya. Bagaimana? Prinsip saya itu kebahagiaan, Bang Nur. Iya. Bahagia itu menjadi nomor satu. Saya kira semua orang prinsipnya kebahagiaan. Yes. Dan bahagia menurut saya itu sederhana. Ya, hidup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Strateginya itu adalah menerima realitas. Yes. Itu saya. Menerima realitas. Mensyukuri. Ya, bahasa agamanya. Iya. Karena saya basic saya sosiolog. Iya. Istilahnya ya sosiolog. Benar. Kata aja. Ya. Nah, maka kita harus belajar menerima realitas. Jadi itu intinya. Bahagia itu adalah ketika kita sudah mampu menerima realitas. Jadi kita tidak buat-buat lagi kehidupan kita itu. Yang seperti yang kita bahas kemarin, jangan sampai orang mengira Tuhan salah. Iya, Tuhan salah cipta. Bahwa harusnya kita begini, lalu realitasnya begini. Wah, jangan-jangan Tuhan salah nih. Menyalahkan Tuhan. Iya, harusnya kan Tuhan tidak salah, Pak. Tidak mustahil Tuhan salah. Betul. Begitu, Jenderal. Begitulah saya kira, teman-teman. Prinsip hidup itu kita harus bisa menerima realitas. Kalau tidak, kecil-kecil ya bahasanya kita ya. Orang begini, begitu juga. Apalagi indikator kita sebagai bangsa terjajah ya. Iya. Ukuran kita itu semua materi. Benar. Ini kan masa terjadi Iya. nih. Kita terlalu lama lapar. Maka indikator kesuksesan itu adalah Materi. Misalnya saya nih, saya alami. Iya. Saya sekolah. Yang kita kemarin sudah cerita. Sekolah sampai sudah S3. Saya 4 kali pindah S3. Sampai sekarang belum selesai. Jadi tidak pantas saya menyandang gelar doktor. Belum pantas. Lalu kalau itu dihubungkan dengan materi, pasti orang bilang begini, apa itu? Iya. Sekolahnya tinggi begitu, di jalan kemana-mana pakai motor. Benar. Ya meskipun motorku punya histori sendiri ya. Iya. Bisa saja sih kalau tadi itu saya tidak bisa menerima realitas, ya saya hubungi teman-temanku, Bos. Iya. Tapi teman-teman kan ada pejabat, ada ini macam-macam. Saya wartawan. Wartawan harus independen. Masalah di situ. Iya. Masalah. Bisa aja kalau kita paksakan, bisa. Minimal ya mobil-mobil sederhana bisa lah kita dapat itu. Ya. Dengan memohon kepada kawan-kawan, bantulah. Udah capek nih motor. Tapi harus gitu. Iya. Tapi kalau itu terjadi ya selesai kita. Cuman gini kan ya kembali ke kita ini bangsa orang terlalu lama dijajah. Sampai sekarang kita masih bangsa terjajah. Sekarang real penjajahan. Karena ekonomi. Penjajahan ekonomi. Yang apapun itu semua materi yang diukur. Akhirnya gengsi. Ya. Gengsi nomor 1. Betul. Biar nggak punya rumah, yang penting punya mobil. Itu tadi yang saya maksud. Mari kita menerima realitas. Kalau kita bersungguh-sungguh mau bahagia. Tapi itu versi saya ya. Saya nggak tahu Bung Nur ini seperti apa. Ya. Kalau saya itu, ketika kita sudah menerima realitas, keluarga kita, misalnya saya istri dan anak-anak saya, menerima realitas. Iya. Insya Allah kita tenanglah menjalani hidup. Artinya kembali bahwa ini saya kayak bahas stoik. Iya.
Iya kan? Iya, betul betul. Kalau kita bilang menerima realitas, ya kita bahas stoik biasanya. Bahwa yang kita bisa rubah ya internal, faktor internalnya kita. Itu keren. Yang eksternal kan kita nggak bisa rubah. Iya, Dia orang lain. Orang Nah, dalam bahasa sosiologi, yang di luar itu disebut dengan realitas. Iya. Banyak orang salah biasa disebut, dia tidak bisa bedakan apa itu fakta sosial dan realitas sosial. Realitas sosial. Iya. Kalau bahasa sosiologi, fakta sosial itu hukum, norma, dan struktur. Nah, kalau kejadian di luar dari diri manusia itulah Itu realitas. Realitas sosial. Benar. Dan realitas itu kita nggak bisa rubah. Tidak bisa. Kecuali kita pakai ilmu lain. Ada yang disebut dengan perencanaan sosial. Ada social movement. Social movement, gerakan iya. sosial. Tapi harus bersama. Nggak bisa kalau seorang itu. Harus masif. Sama-sama. Kita bergerak bersama. Iya. Ada gagasan nih. Ini gagasan baik. Ya, kita ajak teman-teman berjaringan. Iya. Itu bisa. Tapi kalau dibawa ke diri kita tentang konsep kebahagiaan itu tadi, kita harus siap menerima tuh. Siap. Jangan dipaksa. Karena kalau dipaksakan ya kita melenceng, Pak. Misalnya Bang Nur nih, pekerja media. Iya. Tiba-tiba ada temannya Bang Nur karena sudah lama bisa membantu Iya. meloloskan sebuah proyek. Begitu Bang Nur kerja, kira-kira spesifikasi Bang Nur gimana? Nggak bisa lah, pasti cari orang lain. Iya. Mungkin teman juga. Nah, bayangkan kalau dia juga bukan ahlinya. Iya, bermasalah nih barang, rusak semua kita. Rusak teman kita rusak, teman yang lain rusak. Nah, itu tadi, karena kita tidak bisa menerima realitas. Ya sudahlah, saya pekerja media, saya Sampai di membuat sini. kopi, sampai sini saya. Boleh kita kerjasama kalau bidang saya, mari Iya. kita sama-sama. Di luar itu Bukan urusan saya. bukan urusan saya. Dan saya tidak mampu. Kan begitu, Pak. Tapi kan ada kalau bahasanya ini apa lagi namanya? Motivator itu zamannya tahun awal-awal 2000-an itu kan banyak Iya, motivator. sampai sekarang. Itu jangan pernah bilang tidak bisa. Iya. Kalau saya tidak sepakat dengan itu, Bu. Tidak sepakat. Kenapa itu? Kemarin kita bincangkan. Setiap manusia diberi potensi khusus. Ya, Memang potensi kita sama, tapi ada yang khusus. Itu Ya. disebut dengan berbeda, unik. unik. Mungkin Bapak sukses sebagai pengacara, Ya. mungkin sukses sebagai pengusaha, dan seterusnya. Ya. Belum tentu saya. Ya. Saya misalnya seniman, saya orang media, saya akan sukses di bidang saya. Begitu saya pindah ke situ, kemungkinan besar saya gagal. Iya. Karena banyak kan ya katanya sih saya kembali kata motivator itu bahwa kalau kita sudah bilang tidak bisa, berarti itu awal dari kegagalan. Ya itu tadi, perlu didefinisikan sukses dan gagal itu apa. Banyak orang ada duit, kalau indikator kita materi, bisa terukur. Tapi kalau kebahagiaan susah. Susah. Nanti awal milenium ini Iya. baru muncul indikator kebahagiaan yang Happiness. disebut happiness index. Happiness Dan itu index. negara-negara Eropa kayak Finlandia dan seterusnya. Negara-negara Nordik itu termasuk indeks paling bahagia. Indonesia tidak. Indonesia belum termasuk negara paling bahagia di dunia. Belum bisa. Belum memenuhi indeksnya. Nah, ukurannya itu dari mana? Ya, salah satunya kebutuhan dasar terpenuhi. Kemudian salah satunya itu waktu bertemu keluarga. Misalnya. Kebutuhan dasar waktu bertemu keluarga. Ya, Aha. itu ada beberapa indeksnya, ada beberapa poin. Saya tidak hafal, tapi itu ada beberapa yang diukur di situ. Tingkat kriminalitas termasuk. Oh iya, ya termasuk rendah tuh. Harus rendah. Tingkat penghasilan ada juga di dalam. Karena kebahagiaan tanpa terpenuhinya kebutuhan dasar itu juga kebahagiaan diragukan. Ya. Ya, sampai ada yang bilang biar miskin yang penting bahagia. Kalau saya tidak. Biar bahagia yang penting kaya. Kita semua mau kaya kan? Iya, betul. Iya kan? Artinya kan bagus kalau kita kaya. Kaya tanda petik. Iya. Bukan uang. Misalnya dengan pengusaha uangnya 1, 2, 3 triliun Iya. sampai ratusan triliun. Kita mungkin kekayaan kita 50 juta, kita sudah merasa kaya. Cukup. Nah, begitu. Bukan berarti kita tidak mau 200 juta, tidak. Itu dari kita. Berapa sih indikator kekayaan yang kita maksud? Bukan berarti bahwa itu pesimis, Kak. Iya. Kalau di jalannya kita, misalnya Bang Nur sekarang buat usaha kopi,
Siapa tahu nanti Bang Nur punya mitra, tiba-tiba dia bilang, kita buat pabrik dong, Iya. spesial kopi, spesial Sulawesi. Iya. Bang Nur masuk. Iya. Bang Nur bisa punya uang ratusan miliar tuh. Bisa. Dan itu tidak bisa ditolak. Itu tapi jalurnya kita. Dan itu jalurnya Bang Nur sekarang. Nah, tidak tanpa belok-belok. Yes, mungkin kalau Bang Nur bisnis media, mungkin KO. Karena buat media mainstream butuh berapa ratus juta, butuh berapa miliar gitu kan. Jadi kita harus logik. Oke, kita sama-sama mau kaya, tapi caranya yang berbeda. Tiap orang sudah ada koridornya masing-masing. Yes. Nah, karena itu kalau saya menekankan bagaimana seorang individu atau aktor, itu studi saya di S3. Bagaimana seorang aktor itu menggali potensi dirinya. Ada 3 hal. Yang pertama, dia harus mengecek apa yang membuat dia bahagia ketika dia kerjakan. Passion. Ya, orang bilang passion. Itu satu. Yang kedua, syarat kedua, dia harus memastikan bahwa yang membuat dia bahagia ini adalah hal yang membuat dia bisa mendapatkan sumber kehidupan. Oke? Iya. Nah, yang ketiga perlu dicek. Apakah benar yang disukai ini dan bisa menghasilkan uang, seluruh sumber daya orang itu sudah tertuang ke sini. Seluruh sumber daya, seluruh kemampuan. Maksudnya? Seluruh potensi. Misalnya saya tidak punya uang nih, tapi saya kemampuan jaringan. Iya. Ada jaringanku. Saya akan bicarakan ini di jaringanku untuk memperkuat apa yang saya suka, apa yang saya senang ini. Tapi ada juga yang bilang gini kan. Misalkan saya anggaplah hobi otomotif. Ya. Dan saya buka usaha bengkel misalkan, bengkel modifikasi. Ya. Terkadang dan itu sering terjadi bahwa bekerja mencari uang sesuai hobinya kita itu terkadang itu yang menghambat. Ya, karena konteksnya berbeda. Kemarin kita bahas tentang pendidikan. Konteks yang kita bangun adalah konteks pekerja yang dicantumkan di perguruan tinggi. Setelah Anda keluar, Anda bisa bekerja di sini. Bunyinya bukan setelah Anda keluar dari perguruan tinggi maka Anda bisa membuat usaha itu. Jadi paradigmanya harus dirubah dari paradigma pekerja menjadi paradigma pengusaha. Yang punya barang itu. Kalau paradigmanya bekerja, ya Anda menjadi bengkel selama-lamanya. Padahal hobi Anda otomotif, lebih besar nih payungnya otomotif. Jadi bisa dong Anda buat mungkin showroom, mungkin Anda bekerja dengan produsen mobil dan seterusnya. Kaya Anda. Maksudnya gini kan, terkadang itu karena hobinya kita di situ. Sementara yang kita jual produk ini, yang kita jual ini produk hobi. Ya. Kadang belum tidak ada untungnya kita pakai duluan. Manajemen, ini persoalan manajemen itu juga kena saya. Karena emosional. Yes, jadi kita semua tadi itu bagaimana kita menjadi modal. Artinya ini maksud modal itu manusia itu bisa mengerjakan apa saja. Nah, itu harus dipikirkan persoalan manajemen. Ada seorang teoretisi namanya Uri Meri. Itu bicara tentang chaos. Sekarang ini kan dunia chaos nih. Jadi ada teori namanya teori chaos. Teori chaos. Nah, bagaimana keluar dari kondisi chaos? Syarat pertama, ini perspektif sosiologi. Syarat pertama adalah self organizing. Pengorganisasian diri. Nah, tadi tuh kalau bahasa agama isengyalemu nusetoi puan kan gitu. Ketahuilah dirimu baru kau mengetahui Tuhanmu. Tapi konteks agama tuh. Kalau konteks kita, konteks sosial, ya ketahui potensi diri Anda untuk mendapatkan kesuksesan. Begitu. Ya benar. Karena ada dari salah satu guru saya pernah bilang masalah itu bukan dari luar. Yes, saya percaya itu. Karena masalah dari dalam. Yes, saya percaya. Makanya ketika Anda bermasalah, cari jalan keluar. Ya, jangan lempar ke orang lain kesalahannya. Ya. Nah, ciri bangsa terjajah Bung Nur itu situ. Kita buat salah. Salah ya no. Salah kucing. Ada kucing masuk. Kau mentok salah. Kenapa kau datang di sini? Ada hubungannya, Pak. Dan sedikit sekali di antara kita yang mampu mengoreksi diri kita, bertanya kepada diri kita. Benarkah ini? Kalau bahasa sosiologinya itu refleksi. Kita merefleksi diri. Merefleksi. Jadi refleksi itu ujungnya adalah oke, saya salah. Saya salah manajemen. Oh, saya bangkrut.
saya tidak lantas duduk merenung dan mengutuk diri saya Aha. atau menyalahkan teman-teman yang tidak membantu saya modal. Iya. Tapi saya harus bergerak karena saya harus menjawab sebuah pertanyaan. Dalam bahasa Inggris itu what next, gitu. Ya. Oke, ini realitasnya. Saya bangkrut, saya tidak bisa buat apa-apa untuk kondisi sekarang. Tapi saya tidak boleh pasrah. Iya. Saya harus menjawab pertanyaan apa yang harus saya lakukan berikutnya. Apa yang bikin saya bangkrut? Kan sudah ada nih, kita sudah tahu datanya. Oh, ini yang buat saya bangkrut tadi, manajemen. Uang perusahaan dipakai beli rokok atau beli apa saja. Iya. Harusnya kita tidak ambil nih. Berarti kesalahan manajemen kan? Berarti di kita masalahnya, di kita masalahnya. So, untuk memperbaiki itu ya jangan lakukan itu. Iya. Ambil bagian Pak, jangan ambil uangnya perusahaan Pak. Apalagi perusahaan pribadi gitu kan? Iya. Itu biasa masalah di situ. Benar-benar. Jadi kita yang harus mencari jalan keluar. Oke, kalau begini kondisinya, maka saya harus begini. Kalau kita sudah ngerti diri kita, kan nih kita sudah paham. Iya. Gitu, Bu. Oke. Sekarang gini Kak. Terakhir kali ya. Biar nggak terlalu panjang Ya, lagi. siap. Kita sudah ngomong tentang kebahagiaan apa segala Ya. macam, makna hidup menurut Kak Sam. Nah, mungkin ada sesuatu, karena orang bilang gini, siapa ya? Saya lupa siapa yang pernah buat tulisan itu, bahwa bercerita itu bisa menyembuhkan Anda dari penyakit yang ada. Oke. Nah, sekarang menurut Kak Sam, di dunia sosiolog, bercerita apa saja bisa? Oke. Ini saya teringat dengan guru saya, Iya. seorang budayawan, Alwi Rahman. Aha. Ya, beliau bukan hanya dosen saya secara formal, Iya. tapi dalam perbincangan banyak hal, banyak pertemuan saya datang berguru kepada beliau dan ada kata kunci beliau sampaikan soal yang tadi itu. Iya. Apa tadi? Bercerita. Berkisah. Iya, berkisah. Ya. Beliau menjelaskan, Sam, kita sebagai bangsa terjajah dan tiba-tiba masuk ke dalam dunia formal, pendidikan formal, Iya. kita selalu merujuk pada history atau history, sejarah yang kemarin kita cerita. Jadi kita selalu membicarakan orang lain, Masa lalu. selalu membicarakan orang lain. Harusnya kita menceritakan pengalaman kita. Itu yang disebut dengan story, kisah. Karena itu sekarang ini kita sedang berkisah nih. Iya. Kita menyampaikan kisah-kisah. Apa yang kita cerita tadi ini semua adalah pengalaman saya, pengalaman Bung Nur. Iya. Inilah yang disebut story, kisah yang kita bangun. Nanti ketika seseorang atau kita sendiri merumuskannya menjadi pengetahuan, dia bisa menjadi referensi. Lahirlah history kita, orang lain yang bahas kita. Sekarang kita bahas diri kita nih. Ya. Jadi kita sedang membangun kisah kita. Saya lebih sepakat bahas kisah kita daripada kisah orang lain. Yes, kita sedang membangun story, bukan history. History kisah orang lain. Makanya dalam bahasa itu ada yang disebut dengan preferensi. Preferensi. Ya, itu berasal dari kata pra-referensi. Sebelum menjadi referensi, sebelum menjadi rujukan. Apa itu? Itulah kisah. Itulah story. Nah, muasal ilmu pengetahuan adalah pengalaman. Pengalaman itu story, kisah. Gitu Jental. Jadi kita sedang membuat story kita. Story untuk kita sendiri. Yes. Dan itu sah. Begitu. Jadi yang saya kira enggak bisa terlalu lama lagi. Iya, oke. Kita selesaikan sampai Iya, kita harus ngopi ya. Iya, kita harus masih ada ngopi. Baik, teman-teman. Iya. Oke, terima kasih Kak Sam. Oke, Bung Nur, Zed. Terlalu banyak sudah masukkan mulai dari PAUD ini. Ya, kemarin kita bahas. Kemarin kita bahas PAUD sampai jurnalis sampai kembali ke diri kita sendiri. Saya yang berterima kasih. Ini Bung Nur ini mampu mengajak kita untuk menggali pengalaman-pengalaman kita ya. Iya. Saya juga senang karena itu tadi mengisahkan apa yang kita sudah lakukan sama-sama. Oke. Oke. Ya, terima kasih.